Di sini kami buat solar harvest itu suatu alat di mana bisa dibilang hemat energi karena tidak menggunakan listrik dari PLN sama sekali atau listrik dari rumah-rumah. Ya mungkin untuk tantangannya itu ada di yang paling terlihat itu mungkin di bagian manajemen timnya ya. Kalau menggunakan PLTS biasa itu kita seperti hanya mesin yang bekerja sendiri gitu mas. Kita tidak bisa mengontrol secara otomatis gitu. Justru kita sangat mengalokasikan dananya itu ke alat-alatnya. Jadi kita kayak tidak peduli alatnya itu semahal apa, tapi tetap kita beli gitu. Tapi kita melupakan hal-hal yang lain kayak transportasi panitia, konsumsi panitia seperti itu. Oke. Halo teman-teman semua, welcome to podcast You Can See. Yuk capai energi bersih mulai hari ini episode ke-5. Dengan saya Rais selaku host pada episode kali ini, di mana kita akan membahas tentang agrivoltaik dan inovasi PLTS dalam sektor pertanian dan pangan. Dan di sini akan ada narasumber yang akan menemani saya. Baik, selanjutnya kita akan mulai dengan perkenalan dengan narasumber. Ya, masnya bisa mulai memperkenalkan diri? Oke, baik. Saya Alfred Doni Solon Arwan dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Erlangga. Oke, baik. Di sini boleh saya panggil Mas Alfred aja ya? Iya, boleh. Oke, Mas Alfred. Terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir pada podcast pada sore hari ini ya. Di mana di sini kita dari teman-teman Utomodek akan bahas banyak nih soal inovasi-inovasi yang udah dibikin nih sama Mas Alfred dan tim ya di Universitas Erlangga. Nah, pertama nih Mas Alfred. Mas Alfred di sini dari jurusan Teknik Elektro. Teknik Elektro dan semester berapa, Mas? Di sini saya semester 3. Oke, wah luar biasa nih. Berarti Masnya Teknik Elektro semester 3 ya. Masih sangat muda dan di sini Mas Alfred sudah menjadi narasumber untuk di podcast episode 5 kali ini. Nah, Mas Alfred, di sini kan kita akan membahas nih tentang agrivoltaik dan inovasi PLTS dalam pertanian dan pangan. Nah, kira-kira boleh nggak nih diceritakan dulu apa sih yang kemudian menjadi inovasi Mas Alfred dalam bidang ini dan kemudian sudah mulai diterapkan di mana aja nih? Baik, untuk bagaimana saya bisa mendapatkan ide membuat kalau di sini kami membuat IME Solar Harvest itu karena saya sendiri bergabung ke himpunan mahasiswa. Kalau di FTMM Universitas Erlangga itu disebutnya IME, jadi Ikatan Mahasiswa Elektro. Di situ dari awal saya maba itu memang saya sudah ingin join ke bagian pengabdian masyarakatnya. Karena selain saya ingin belajar, saya juga ingin mengembangkan pengalaman saya di bidang pengabdian masyarakat. Oke. Contohnya seperti saya ingin bisa membantu masyarakat dengan membuat alat yang beneran nyata gitu. Jadi pada saat itu kebetulan kepala departemen saya itu yang menyarankan untuk bikin suatu alat seperti yang kita buat pada hari itu. Lalu saya bersama teman-teman saya melakukan riset yang lebih dalam, tetap dibantu juga oleh kadip saya karena di situ dia sebagai SC atau steering committee. Oke. Jadi dia yang membimbing kami semua supaya kami bisa melakukan riset dan mengajarkan kami yang mungkin bisa dibilang di luar dari yang diajarkan oleh dosen-dosen kami yang ada di Teknik Elektro. Oke, baik. Luar biasa. Jadi Mas Alfred di sini sudah menciptakan suatu alat ya, yang dimana dinamai Solar Harvest, betul ya, Mas ya? Betul. Dimana di sini pengering panen yang berbasis IoT dan juga energi surya, betul ya? Iya benar. Oke, baik. Saya tertarik banyak nih Mas soal alat yang sudah diciptakan oleh Mas Alfred dan tim gitu ya, dimana yang dinamai Solar Harvest. Boleh diceritain sedikit nggak Solar Harvest ini apa, fungsinya apa, dan cara kerjanya seperti apa? Oke, mungkin seperti namanya, Solar Harvest itu diambil dari harvest. Harvest itu berarti pemanenan. Di sini kita mungkin langsung bisa membandingkan aja kayak harvest biasa atau bisa kita sebut sebagai cara panen konvensional, dan solar harvest itu cara panen yang digabungkan dengan teknologi solar atau teknologi matahari. Jadi untuk teknologi konvensional itu kita biasanya mengeringkan hasil panen itu langsung ditebarkan di sawah-sawah atau biasanya kita kalau di desa-desa itu di depan rusnya suka ada
Oh ya betul, hasil-hasil yang panen. ditebar di. Iya. Oke. Itu menggunakan matahari langsung. Mm-mm. Di sini kami buat solar harvest itu suatu alat di mana bisa dibilang hemat energi karena tidak menggunakan listrik dari PLN sama sekali atau listrik dari rumah-rumah, tapi menggunakan listrik dari panel surya seperti itu. Oke. Berarti Mas Alfred dan tim di sini menciptakan alat yang kemudian bisa membantu pengeringan hasil panen, tapi menggunakan listrik dari PLTS, betul ya Mas ya? Ya betul. Oke. Kira-kira boleh nggak nih Mas diceritain kalau alatnya ini itu kapabilitasnya seperti apa? Maksudnya apa, bagaimana kemudian dia cara kerjanya, kemudian dia bisa kurang lebih daya tampungnya sebanyak apa kayak gitu. Oke baik, untuk kapabilitas dari alat ini sendiri itu kita menggunakan panel surya 300 WP total, di mana itu ada 150 watt peak dan 150 watt peak itu di seri menjadi 300 watt peak. Kemudian kita juga menggunakan teknologi IoT, di mana nanti ada aplikasi supaya kita bisa memonitoring berapa suhu yang ada di dalam alat itu dan berapa baterai yang ada berapa baterai yang tersisa di apa sebutannya panel boxnya seperti itu. Berarti pemanfaatan IoT-nya tadi adalah untuk monitoring dari suhu ya, dari sensor yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian juga untuk monitoring dari baterainya, gitu ya? Ya betul. Ada lagi nggak untuk dari IoT-nya? Sama untuk sensor suhu itu, misalkan suhunya itu di atas 30 derajat, itu nanti heaternya itu akan mati dan kipas-kipasnya itu yang ada di dalam itu mengambil udara dari luar supaya bisa masuk. Oke. Tapi jika suhunya di bawah 30 derajat, itu heaternya akan nyala dan kipas akan mempertahankan suhu yang ada di dalam alat tersebut. Oke. Kenapa nih Mas kok suhunya harus 30 derajat? Apakah suhu 30 derajat itu yang digunakan untuk pengeringan? Ya karena di Indonesia sendiri kurang lebih 30 derajat Celcius itu sudah sangat panas ya. Jadi kalau misalkan 30 derajat kita bisa menggunakan udara yang dari luar untuk masuk ke dalam alat. Oh oke. Berarti monitoring untuk suhunya adalah untuk di dalam dan di luar? Atau di dalam aja? Hanya di dalam saja. Hanya di dalam saja ya. Oke. Terus untuk daya tampungnya nih Mas dari alatnya, kira itu sampai berapa kilo atau kintal mungkin? Untuk daya tampungnya itu kurang lebih 2 kuintal. 2 kintal? Ya. Oke, cukup banyak berarti ya? Ya, betul. Oke. Kalau boleh tahu sebesar apa nih Mas alatnya nih Mas? Mungkin berapa meter kali berapa meter? Itu seingat saya 2 kali 1 meter. 2 kali 1 meter ya? Iya. Apakah bentuknya tabung atau kotak atau bagaimana Mas? Bentuknya persegi panjang. Oh segi panjang ya? Berarti mungkin lebih mirip kayak apa ya yang bentuknya persegi panjang? Kayak toaster roti mungkin? Iya, tapi di atasnya dia ada segitiga seperti itu. Oh segitiga, berarti seperti atap gitu ya? Atau Iya, gimana? atap. Oh I see. Wah menarik nih berarti ya. Dari timnya Mas Alfred ya, itu menciptakan suatu alat yang dimana di sini digunakan untuk pengeringan padi, betul ya Mas ya? Iya, betul. Pengeringan padi yang sudah dipanen, di mana di sini memanfaatkan energi dari PLTS. Di mana kemudian juga memanfaatkan IoT Mas ya? Di mana IoT-nya digunakan untuk monitoring suhu dan juga baterainya gitu ya. Di mana nanti juga ketika suhunya misalkan lebih dari 30 derajat maka heaternya akan mati, betul ya? Iya, betul. Oke, dan kipasnya akan mempertahankan suhu tersebut. Iya. Gitu. Oke. Latar belakangnya apa sih Mas kok mau bikin alat seperti ini? Maksudnya spesifik banget untuk pengeringan pangan khususnya padi gitu. Oke, kalau untuk alasannya itu karena kita dari program studi teknik elektro dan kita ingin mengembangkan suatu desa dengan teknologi terbarukan, itu kalau dari saya kita harus tahu di suatu desa itu lebih memerlukan apa. Kita nggak bisa ngasih sesuatu yang kita udah punya ke desa tersebut, tapi kita harus tahu desa itu butuh apa, baru kita yang membuat suatu alat supaya desa itu bisa terbantu oleh kita. Oke, berarti berdasarkan kebutuhan ya? Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, ini diterapkan di mana nih Mas alatnya? Untuk alat ini kemarin itu baru kita buat di Jombang. Jombang. Di Desa Wangkal Kepuh. Desa Kepuh. Wangkal Kepuh. Ya.
Oke, Kabupaten Jombang ya. Ya. Sudah bikin berapa alat nih Mas? Kemarin itu baru satu saja. Baru satu? Iya. Sudah dicoba dan diaplikasikan berarti ya? Sudah. Oke. Nah, kalau gitu karena udah dicoba nih Mas, saya juga pengen tahu sebenarnya. Gimana sih tanggapan warga desa terhadap adanya alat itu? Tanggapan warga desa saat itu cukup baik ya, cukup terbantu. Tapi ada beberapa warga juga yang berkomentar karena masih ada beberapa kurangnya lah dari produk yang kita buat ini. Oke. Kalau boleh tahu apa nih Mas waktu itu yang mungkin feedback ya, masukan dari warga desa terhadap alat itu gitu? Ya, mungkin feedback dari warga desa yang bisa kita jadikan evaluasi juga buat kita. Itu dari bentuk alatnya, itu yang harusnya segitiga itu dikomentari lebih baik dia berbentuk seperti lonjong seperti ini. Lonjong ya, Iya. oke. Karena ketika dia dikeringkan, ya air-air itu kan nanti akan menguap. Jadi di atasnya itu akan menempel tetesan-tetesan air. Oh. Jadi lebih baik dia dibuat seperti ini bentuknya, supaya airnya itu nanti bisa turun ke bawah dan di bawahnya itu nanti dikasih rongga untuk airnya turun. Oh, oke. Kalau misalkan dia bentuknya segitiga, dia nanti akan terkumpul hanya di atasnya saja dan bisa jatuh lagi gitu airnya. Malah nggak mengeringkan ya Mas ya? Iya. Malah jadinya basah lagi ya, oke. Ada lagi nggak Mas feedbacknya? Kurang lebih hanya itu sih. Hanya itu ya? Berarti sudah sempat di trial dan warga desa bisa dibilang terbantu ya, tapi mungkin belum sempurna lah ya sebutannya ya. Oke, wah menarik nih. Berarti nih dari teman-teman semua yang menonton podcast ini gitu ya, dari inovasi yang udah dibikin oleh Mas Alfred dan timnya gitu ya, itu adalah gimana kemudian mereka memanfaatkan gitu ya energi bersih dari PLTS untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam hal ini adalah untuk mengeringkan padi gitu ya, sehingga pengeringan padi yang dilakukan oleh alat ini itu sudah bisa menggunakan energi bersih yang dihasilkan oleh PLTS. Oke, kita lanjut juga nih Mas. Berarti apa sih Mas hal unik yang waktu Mas Alfred mengerjakan alat dengan timnya gitu ya? Hal unik apa sih yang ditemukan gitu? Apakah kemudian semuanya ada hal-hal baru yang Masnya pelajarin, atau sebenarnya semuanya udah disiapin oleh dosen, terus kemudian belajar hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya gitu? Oke, untuk hal-hal unik itu menurut saya banyak ya. Karena saya juga masih, saat kita mengerjakan itu masih di semester 2 akhir. Oke. Terus di situ juga kebanyakan dari staff-staffnya itu satu angkatan dengan saya. Kemudian juga cutting-cutting di semester 3. Dan ibaratnya kita masih mungkin bisa dibilang nol lah untuk pengetahuan di bidang renewable energy, apalagi di solar panelnya itu. Tapi dari SC atau dari kadip saya itu yang membantu kita semua dan mengajarkan kita semua tentang solar panel itu sendiri. Kayak di awal tuh mungkin saya sendiri tuh hanya tahu solar panel yang disambungkan ke berbagai perangkat elektronik terus kemudian bisa nyala. Tapi dari project ini kita semua bisa belajar kalau ternyata tidak semudah itu. Kalau ternyata dari solar panel itu masih harus disambungkan lagi ke yang namanya solar SCC gitu, solar charge control, atau juga harus disambungkan ke inverter untuk mengubah listrik DC ke AC. Terus dari solar charge controller itu bisa disambungkan ke beban atau ke baterai. Dari situ juga ya intinya kita banyak belajar dari project yang kita buat di Pengmas ini. Oke, kalau boleh tahu juga nih Mas Alfred ya, berapa orang sih yang terlibat dalam pengerjaan proyek ini? Oke, untuk berapa orang yang terlibat itu dari tim internal staff Pengmasnya itu ada 10 orang. Oke. Terus juga kita membuka open recruitment kepada mahasiswa teknik elektro, tetapi tetap diutamakan ke angkatan di atas kita karena ini juga sebagai program konversi KKN dari SDGs. Jadi kurang lebih total itu ada 30 orang yang ikut 30 ya? Project ini. Oke. Dan 30 orang ini semuanya sama-sama berlatar di elektro semua? Iya, atau betul. Multidisiplin? Enggak, elektro semua ya? Karena ini dari himpunan mahasiswa, jadi ya dari teknik elektro semua ya? Oke, luar biasa nih. Berarti dari 30 orang kemudian menciptakan satu alat
dan ya semuanya satu background ya. Iya. betul. Oke, menarik nih. Karena mungkin nggak semudah itu Mas ya kalau semuanya satu background. Karena sepertinya kalau saya lihat gitu ya dari teman-teman juga, alat ini tuh perlu banget multidisiplin gitu ya. Karena kita nggak cuma ngomongin soal PLTS-nya aja nih gitu ya Mas ya. Betul. Oke, tapi kalau boleh tahu gimana sih Mas cara apa ya? Pasti ada lah tantangan karena semuanya satu background gitu ya. Tantangan dalam menciptakan alat ini gitu. Apa sih tantangan yang ditemui Mas? Ya mungkin untuk tantangannya itu ada di yang paling terlihat itu mungkin di bagian manajemen timnya ya. Karena kita berlatar belakang teknik elektro di mana kita mungkin pandai bikin suatu alat, tapi ya balik lagi untuk di bagian manajemen timnya itu kita masih perlu bidang ilmu disiplin lain. Terus juga untuk di bidang yang kita masuki di proyek ini kan di bidang pertanian. Kita hanya bisa bikin alatnya, tapi ya untuk bagaimana bisa lebih perfect lagi alatnya, kita tetap perlu rumpun disiplin dari program studi lain atau dari jurusan lain. Oke. Terus apakah sempat juga belajar ke jurusan lain tuh Mas? Karena ya ini tadi ya seperti yang dibilang bahwa ini kan menyangkut juga pertanian gitu. Apakah kemudian sempat juga mungkin baca jurnal atau sampai wawancara ke ahlinya juga gitu? Oke, untuk itu iya, tapi kita nggak sampai wawancara ke ahlinya. Hanya kan waktu itu pembuatan proposal itu jadi kita perlu baca-baca jurnal dulu. Kemudian ya seperti kita mengambil data dari sebagai daftar pustaka seperti itu. Oke. Luar biasa. Ya beginilah teman-teman kalau misalkan teman-teman punya sebuah proyek sains atau teknologi yang kemudian berhasil diwujudkan gitu ya. Sehingga pasti proses risetnya juga cukup panjang gitu ya. Juga kemudian butuh lebih banyak orang lagi untuk bisa membantu merealisasikan proyek ini gitu ya Mas. Kalau boleh tahu berapa lama nih Mas proyeknya? Kurang lebih dari Februari. Kalau nggak Februari itu Maret. Februari tahun lalu apa tahun ini? Tahun ini. Oh tahun ini. Berarti cuma sebulan aja ya? Februari sampai Maret? Bukan, maksudnya antara Februari atau Maret kita mulai Oh gitu, oke. risetnya dan bikin proposalnya. Oke, kemudian pengerjaan realnya? Sampai Juni yang kemarin itu. Juni, oke. Sorry, Juli awal. Juli awal ya, berarti ya kurang lebih April, Mei, Juni, Juli, sekitar 3-4 bulan lah ya, mungkin ya. Oke. Waktu yang dibutuhkan adalah 3-4 bulan. Oke. Luar biasa nih. Wah, sepertinya anak-anak muda sekarang sangat tertarik gitu ya teman-teman untuk bisa merealisasikan ide-ide mereka yang sering kali gitu ya dipandang remeh oleh banyak orang kayak gitu. Oke. Nah, kita mau ngomongin di IoT-nya nih Mas gitu ya. Apa sih manfaatnya pakai IoT dibandingkan pakai PLTS biasa Mas? Oke, baik. Untuk kalau menggunakan PLTS biasa itu kita seperti hanya mesin yang bekerja sendiri gitu Mas. Kita tidak bisa mengontrol secara otomatis gitu. Jadi kan IoT itu dibuat supaya kita bisa lebih optimal lagi dalam melakukan suatu tugas atau dalam di sini contohnya supaya kita bisa monitoring, terus juga bisa otomatis seperti itu. Oke. Bisa lebih mudah juga kita. Berarti tidak hanya sekedar monitoring tapi juga bisa mengontrol gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau dalam hal ini tadi nih Mas, dalam alatnya, apa sih hal yang bisa dikontrol lewat IoT? Kalau dalam alatnya ini dari kipasnya itu Mas dan heaternya. Jadi ketika suhu di sensornya itu di atas 30 derajat seperti yang tadi saya bilang, maka kipasnya itu heaternya itu bisa mati dan kipasnya mempertahankan suhu yang ada di dalam alat tersebut. Oke, tapi apakah ada fitur di mana ketika Masnya mungkin membuka gitu ya monitornya, oh saya pengen nyalakan manual nih atau saya mau turn on off mesinnya dan sebagainya gitu? Oh, untuk fitur seperti itu tidak kita gunakan di project ini. Oke, berarti pure automatic ya? Ya. Oke, berdasarkan pembacaan sensor gitu ya? Oke. Kemudian nyala matinya manual berarti ya? Tidak melalui IoT-nya? Iya, untuk nyala matinya itu masih manual. Oke, siap. Terus kira-kira nih Mas, kalau menurut dari Masnya yang udah, ya ini kan di bidang pertanian ya, meskipun spesifik di teknis gitu ya, di teknik elektro gitu ya. Kira-kira pemanfaatan IoT ini bisa jadi game changer nggak sih Mas? Untuk di dunia pertanian dan dunia pangan gitu?
Kalau menurut saya sendiri bisa sih Mas, karena apalagi di era digital seperti ini kita juga eh, ingin sesuatu tuh bisa dilakukan secara otomatis. Cuma yang menjadi tantangan adalah kalau kita ingin di bidang pertanian, ibaratnya kalau di Indonesia ini biasanya yang bekerja di bidang pertanian ini kan masih orang tua. Jadi juga kalau misalkan kita ingin memperkenalkan suatu teknologi baru ke mereka, yang jadi tantangan adalah mereka masih banyak yang gaptek ke teknologi. Jadi walaupun kita misalkan bikin suatu teknologi yang bisa otomatis, tetapi kalau misalkan yang menjaga atau yang mengatur alat itu tidak paham dari teknologi tersebut, maka ya sama aja teknologinya akan terbengkalai seperti itu. Hanya akan menjadi sampah. Berarti sebenarnya bisa menjadi game changer gitu ya. Cuman yang menjadi tantangan adalah usernya gitu ya. Iya, usernya yang ya bisa dibilang mungkin belum terlalu melek teknologi gitu ya. Dikarenakan sudah mungkin terlalu tua, ya beda generasi dengan kita-kita gitu ya. Ya. Oke, tapi kira-kira nih Mas, kalau Masnya punya kesempatan nih untuk menjadi seorang petani yang memanfaatkan IoT, apakah Masnya juga mau? Mungkin kalau itu bisa dipikirkan lagi nanti ya. Karena saya lebih suka membantu orang gitu. Bukan menjadi satu pekerjanya gitu. Oke, berarti tidak spesifik untuk menjadi pelaku di situ gitu ya. Oke, tapi ya gimana Mas Alfred kemudian lebih tertarik untuk bisa membantu di sisi pemanfaatan teknologinya gitu ya. Betul. Oke, siap. Ya, luar biasa ya dari Mas Alfred gitu ya. Gimana kemudian Mas Alfred di sini gitu ya bisa tertarik gitu ya untuk kemudian ke depannya bisa membantu pemanfaatan teknologi khususnya di IoT kayak gitu. Terus kalau kita ngomongin pertanian lagi nih Mas, sebenarnya apa sih kelebihan kalau ya menurut Masnya yang sempat belajar pertanian sedikit ya gitu ya. Tapi ada nggak kelebihan kalau Indonesia itu negara tropis yang punya 2 musim dibandingkan 4 musim gitu? Pastinya ada ya. Karena negara yang memiliki iklim 2 tropis itu sinar mataharinya tuh bisa lebih panas daripada negara-negara lain yang mengalami 4 iklim. Oke. Dan juga sungai-sungainya karena aliran airnya yang deras itu juga sebenarnya masih bisa kita manfaatkan di bidang pemanfaatan teknologi terbarukan ya, gitu seperti itu. Cuma untuk di project ini memang kita hanya menggunakan teknologi sinar matahari saja karena di daerah Jombang sendiri saat musim kemarau itu mataharinya sangat terik seperti itu. Oke, tapi kalau dibandingin nih Mas ya dari alatnya ini gitu ya, yang dimana di sini kan bisa membantu ya untuk mengeringkan. Kalau dibandingkan ketika pemanfaatan di musim kemarau gitu ya, apakah panasnya bisa mencukupi Mas? Dengan misalkan kalau di kemarau sebenarnya ini bisa kering lebih cepat nih, tapi kalau pakai alat itu apakah bisa kering lebih cepat atau gimana nih? Atau sama dengan kalau dikeringkan biasa? Oke, untuk itu kita belum mencoba secara realnya, tapi sesuai yang sudah kita coba dan kita rasakan itu kemungkinan alatnya akan sama seperti saat musim kemarau yang kemarin itu, yang panas itu. Jadi walaupun dia sedang mendung juga atau kemarau yang sebentar itu tetap akan sama seperti kemarau yang panas atau yang saat kita coba kemarin tuh. Oke, karena kalau misalkan saya coba kita dari alatnya dan kemudian dari penjelasannya tadi, mungkin akan lebih apa ya? Bisa dibilang akan lebih cocok dipakainya sebenarnya ketika musim hujan ya. Iya. Karena kalau hujan kan matahari nggak menentu gitu ya, sehingga ya bisa terbantu lah dengan alat ini. Tapi apakah ketika tadi musim kemarau itu yang kemudian perlu dites lebih lanjut gitu ya? Apakah mungkin lebih efektif dan efisien gitu ya? Oke, siap. Luar biasa. Berarti alat ini ya bisa membantu minimal di setengah tahun ya Mas ya untuk di musim hujan kayak gitu. Terus kalau kita ngomongin tantangan dalam IoT secara spesifik nih Mas ya. Apa sih tantangannya Mas dalam ya penerapan IoT secara keseluruhan ya, tidak hanya di bidang pertanian aja gitu? Karena saya juga baru mungkin sedikit lebih paham lah tentang IoT ini. Mungkin kalau menurut saya di bidang IoT ini masih banyak yang masih bisa kita kembangkan lagi.
Terus juga untuk kesulitannya di bidang IoT, maksudnya kesulitan di bidang kita mempelajari atau seperti apa nih? Iya, salah satu. Mulai dari mempelajari, kemudian penerapannya seperti apa, apakah ada apa sih tantangan yang kemudian dialami gitu? Oh, yang dialami ya saat kita mengakses kan jadi karena dia menggunakan IoT itu kita pakai codingan-codingan seperti itu ya. Jadi waktu itu pernah saat kita ingin mengcoding di IoT-nya, kita masih suka gagal-gagal gitu. Kayak beberapa kali gagal, itu juga yang memperhambat proses kita. Tapi ya segala cara dengan berbagai intinya dengan berbagai beberapa cara itu akhirnya kita bisa juga dan bantuan cutting-cutting lagi sih sebenarnya. Oke, berarti saat proses belajar dan juga penerapannya gitu ya. Oke, berarti kan masalah ilmunya ya gitu ya. Ada lagi nggak Mas? Mungkin ya masalah biaya atau masalah dalam aplikasi atau seperti apa gitu? Oke, untuk masalah biaya kita seperti yang tadi saya bilang di manajemennya memang kurang untuk di bagian pembiayaan itu, walaupun kita sudah dibantu oleh pihak SDGs-nya atau pihak UNER-nya itu kita masih suka over budget gitu. Tapi ya saya dan SC saya sebagai ketua dan steering komite saya atau KD Pengmas saya itu suka berdiskusi lah bagaimana supaya program kerja ini bisa terlaksana tanpa over budget. Oke. Over budget berarti dalam artian nggak expect kalau harga sensornya segini atau gimana nih Mas? Kalau boleh tahu. Iya, itu justru kita sangat mengalokasikan dananya itu ke alat-alatnya. Jadi kita kayak tidak peduli alatnya itu semahal apa, tapi tetap kita beli gitu. Tapi kita melupakan hal-hal yang lain kayak transportasi panitia, konsumsi panitia seperti itu. Oke, berarti secara pembiayaan nyata memang IoT ini mahal gitu ya untuk bisa mengaplikasikan gitu Mas ya. Iya, betul. Oke, tapi waktu mengaplikasikan gimana tuh Mas? Ya untuk gimana caranya bisa membuat alat ini dari nol nih? Apakah kemudian ya ada hal-hal yang tidak diperkirakan waktu itu seperti apa gitu? Ya karena pada saat waktu itu juga saya hanya bisa sebentar-sebentar saja untuk bisa menemani tim saya yang mengerjakannya. Itu ada beberapa hal yang mungkin bisa dibilang beberapa komponen itu tidak perlu digunakan atau tidak perlu disambungkan, dan akhirnya juga dari warga-warga itu berkomentar juga tentang alatnya yang suka sering error seperti itu. Apakah belajar IoT ini termasuk mudah Mas? Kalau menurut Mas Alfred nih dan tim? Untuk kemudahan itu sepertinya relatif ya. Ada yang senang di bidang Internet of Things di mana mereka membuat kode-kode seperti itu, dan ada juga yang senang di bidang perakitan PLTS-nya. Jadi kalau menurut saya mudah sih enggak sih menurut saya, tapi saya senang aja melakukannya. Oke. Terus karena ya kita ngomongin beberapa alat yang kemudian dirangkai menjadi suatu sistem gitu Mas ya. Proses dalam Masnya mencari alat-alat ini seperti apa Mas? Wah, mencari mungkin nih harus ke pasar dupa atau mungkin lewat e-commerce atau sebagainya gitu. Saat itu kita memang selalu mengutamakan dari e-commerce sih, dari online. Tapi kita juga mencari komponen-komponen kecil itu di pasar-pasar elektronik seperti itu, di pinggir-pinggir jalan, di toko-toko elektronik lah. Oke. Berarti selalu mendahulukan dari e-commerce dulu? Iya, kayak untuk beli panel suryanya itu kita dari e-commerce, kemudian inverter dari e-commerce, heater dari e-commerce, dan beberapa barang lain yang mungkin agak susah dicarinya kalau di toko offline gitu. Oh gitu. Wah menarik nih. Berapa lama tuh Mas kira-kira untuk nyari barang-barangnya aja? Kurang lebih untuk barang-barang besarnya itu 1 minggu. 1 minggu ya? Iya, tapi itu belum ditambahkan dengan komponen-komponen kecil lain yang kita beli saat ada troubleshooting lain waktu kita membuat alatnya. Oke, siap. Ya,
mungkin memang tantangannya adalah untuk mencari alat-alatnya itu nggak terlalu kan berarti ya. Nggak nggak sesulit itu sebenarnya untuk alat-alatnya gitu ya. Untuk mencari alatnya sih mudah, cuma untuk membandingkan harganya tadi. Oke, berarti mencari mana yang sesuai kebutuhan dan sesuai budget ya Mas ya. Betul. Oke, siap. Terus kira-kira nih Mas, kalau ya kita ngomongin PLTS gitu ya, karena kebetulan kalau kami kan juga bergerak di bidang PLTS nih, dan saya rasa sih animo masyarakat sudah mulai cukup banyak lah. Tapi apakah kemudian gitu ya, menurut Masnya, apakah masyarakat Indonesia itu udah siap nih untuk menerima PLTS yang juga tadi udah ada IoT-nya nih, mulai dari segi teknologinya, segi biaya maupun juga distribusi alatnya nih? Mungkin untuk bisa diterima masyarakat Indonesia, balik lagi tergantung ke generasi sih Mas. Cuma ketika mungkin nanti 10 tahun atau 20 tahun lagi masyarakat sudah bisa menerima kalau IoT itu banyak digunakan di sektor-sektor pertanian atau sektor-sektor lain yang ada di Indonesia. Oke. Tapi sebagai intermezzo aja nih Mas ya. Kira-kira nih kalau Masnya ada kesempatan nih gitu ya, dan tentu budget gitu ya untuk memasang PLTS di rumah Masnya, apakah Masnya juga akan pasang? Saya iya, kalau saya iya. Oke, kalau boleh tahu kenapa nih Mas? Apakah Karena sudah mulai tahu banyak nih soal apa sih manfaat pakai PLTS dan sebagainya gitu? iya, karena dengan proyek ini saya jadi ingin mencoba proyek-proyek lain yang saya lakukan sendiri dan ingin saya lakukan untuk di rumah saya seperti itu. Itu juga sebagai ajang saya bisa pamer ke orang tua saya dengan apa yang udah saya pelajari seperti itu. Oke, berarti ya bisa dibilang pamer ilmu lah ya Mas Iya. ya. Apa yang udah dipelajari di kampus gitu ya. Iya betul. Oke. Oke, kemudian selanjutnya nih Mas, kita ngomong selanjutnya gitu ya. Kira-kira kalau misalkan kita ngomong dari sisi manajemen ya, baik dari sisi SDGs atau dari pihak UNER itu sendiri gitu ya, ada nggak sih rencana untuk ya pengembangan lagi lah dari alat ini gitu? Misalkan yang udah ngelihat dari alat yang udah dibikin oleh timnya Mas Alfred gitu, kemudian oh ini sepertinya potensial nih untuk kemudian kita kembangkan lagi gitu. Kalau untuk itu belum ada sih dari pihak UNER ataupun pihak SDGs. Oke, tapi mereka sudah tahu ya untuk alatnya dan sebagainya, manfaat dan sebagainya gitu? Kalau itu sudah tahu karena kita juga menghubungi pihak UNER-nya, tapi dari fakultasnya mungkin. Itu kita juga sudah mengupload artikel ke website FTMM dan sudah di-approve juga, sudah dinaikkan menjadi dimasukkan ke FTMM News seperti itu. Oke, tapi belum ada rencana untuk pengembangan lebih lanjutnya ya Mas ya? Iya. Oke, tapi kalau dari timnya Masnya nih, ada nggak rencana apa nih yang kemudian ke depan pengen dilakukan untuk pengembangan alat ini gitu? Kalau dari saya sendiri sih pasti ada ya. Saya ingin mengembangkan produk yang telah kami buat itu. Kemudian juga mungkin di program selanjutnya kita ingin membuat suatu proyek yang baru lagi untuk masyarakat desa. Seperti itu. Oke, berarti tidak spesifik untuk alat ini aja, tapi gimana caranya tetap bisa mengembangkan alat untuk masyarakat desa gitu ya Mas ya? Oke. Terus kira-kira nih Mas, kalau misalkan kita ngomongin solar harvest-nya gitu ya, dan ya tadi dengan banyaknya penerapan yang bisa dilakukan di lahan pertanian, di mungkin spesifiknya masih di Jombang Mas ya, tapi siapa tahu nih ada kesempatan gitu ya untuk bisa digunakan di tempat lain gitu ya. Kira-kira dukungan kayak apa sih Mas yang Mas butuhkan gitu ya untuk bisa mengembangkan alat ini lebih bagus ya, lebih bermanfaat gitu ya? Apa sih dukungan yang dibutuhkan? Oke, mungkin untuk menurut saya sendiri dukungan yang dibutuhkan itu lebih ke dukungan dari para dosen-dosen kami sih. Jadi mungkin kita bisa lebih dibimbing lagi, seperti mungkin bisa diikutkan ke dalam riset-riset dosen gitu supaya kita juga bisa belajar lebih baik lagi dan bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah kami terima dari dosen ke pengabdian masyarakat. Kemudian untuk dukungan-dukungan lain sih ya, kalau sejauh ini saya berikan adalah dukungan itu saja sih Mas. Sama mungkin
dukungan dari eh, warga-warga desa yang kita datangi untuk melakukan pengabdian masyarakat, terus juga dukungan-dukungan moral dari teman-teman semua seperti itu. Oke, berarti lebih banyak dukungannya yang sebenarnya adalah dukungan secara moral dan risetnya gitu ya. Ya, betul. Oke. Karena ya menurut saya gitu ya, secara pribadi bahwa alat ini tuh masih punya potensial sih gitu ya. Tapi tentu nggak bisa dilakukan sendiri ya Mas ya. Tentu akan tetap butuh untuk dukungan-dukungan gitu ya. Nah, kemudian nih kira-kira kalau misalkan gitu Mas ya, ada potensi untuk kerjasama dengan kami nih di Utomo Solar yang juga bergerak di bidang PLTS. Kira-kira apa sih Mas hal yang bisa dikolaborasikan dengan kami gitu? Mungkin kita untuk berkolaborasi itu bisa seperti yang tadi saya bilang, kita bisa berkolaborasi untuk bisa mengembangkan produk yang sudah jadi atau seperti proyek kami yang kemarin, ataupun bisa kami libatkan di proyek-proyek selanjutnya yang juga mengandalkan teknologi surya dan juga IoT seperti itu. Oke, berarti lebih ke spesifik untuk di PLTS dan IoT-nya gitu ya? Iya. Oke. Kita lanjut nih Mas. Kalau misalkan nih Mas, dari pemerintah kemudian melihat bahwa alat solar harvest ini gitu ya, itu berpotensi untuk didukung. Nah, kalau dari Masnya kira-kira berekspektasi apa nih dukungan yang bisa diberikan oleh pemerintah kita gitu? Kalau untuk itu mungkin bisa membantu kita dari mungkin gak jauh-jauh dari bantuan dana seperti itu, karena tanpa dana juga kita juga menyesuaikan dengan dana gitu loh. Terus juga mungkin bisa membantu kita dari segi tenaga kerja dan mungkin membantu kita dari segi dokumentasinya gitu. Maksudnya kita bisa lebih meluaskan lagi nama Teknik Elektro Universitas Erlangganya seperti itu. Oke. Berarti salah satu hal yang penting adalah dana ya Mas ya. Iya. Oke, karena kalau tanpa dana ya nggak akan bisa jalan jelas gitu ya. Oke. Terus kira-kira nih Mas, kan udah sempat belajar sedikit soal PLTS nih. Kira-kira udah kebayang inovasi apa sih Mas yang hal lain yang berhubungan dengan PLTS yang ya mungkin bisa lah untuk mendukung gimana caranya Indonesia bisa makin bergerak ke arah energi yang terbarukan dan lebih hijau Mas? Mungkin sudah ada beberapa inovasi-inovasi baru atau proyek-proyek baru yang sudah terpikirkan oleh saya. Jadi mungkin yang pertama di proyek selanjutnya saya selain ingin mengembangkan proyek yang udah jadi kayak solar harvest ini, saya juga kepikir membuat suatu lampu emergensi hemat energi. Itu sasarannya kemungkinan ada di nelayan-nelayan. Karena nelayan-nelayan itu kan pasti butuh penerangan, jadi saya berencana bikin lampu emergensi yang bisa mereka bawa saat mereka berlayar. Oke. Terus juga bisa sebagai solar irrigation, itu yang irigasi dengan menggunakan PLTS, dan juga mungkin kurang lebih baru itu saja sih. Oke. Lampu emergency dan solar irrigation gitu ya. Oke, tapi ini baru riset ya, belum sempat dicoba untuk proof of konsepnya seperti apa gitu ya. Oke, wah menarik nih. Kira-kira kapan nih Mas mau direalisasikan nih? Mungkin tahun berikutnya ya, tahun depan. Oke, tahun depan. Oke, baik teman-teman. Kita baru ngobrol banyak nih ya dengan Mas Alfred, dan mungkin kami berterima kasih banyak ya kepada Mas Alfred dan tim yang kemudian juga berkenan untuk bisa hadir ke dalam podcast kami gitu ya. Dan besar harapan kami Mas ya sebagai masyarakat juga nih gitu ya. Bagaimana kemudian alat solar harvest ini bisa terus dikembangkan gitu ya, dan tentunya bisa membantu pengembangan dunia pertanian di Indonesia gitu. Karena saya rasa banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa untuk dikembangkan lebih lanjut gitu ya di dunia pertanian, dan semoga baik Masnya maupun timnya atau kemudian dari teman-teman di Universitas Erlangga juga, khususnya mungkin di prodinya Masnya gitu ya, untuk bisa terus melanjutkan riset-riset serupa supaya kita semua juga padanya bisa melihat bagaimana Indonesia bisa beralih ke energi yang lebih bersih gitu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Alfred dan tim sudah hadir pada podcast episode kali ini.
Dan saya juga berterima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah berusaha untuk menyiapkan episode kali ini dengan baik. Jadi akan saya tutup dan saya selaku host berterima kasih banyak dan selamat sore.